Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Miftahul Jana dengan NIM WN 10524027. Di sini saya akan membuat tugas dengan cara menjelaskan langkah-langkah pengelolaan data pendidikan dan kepuasan pasien menggunakan fitur spesifikasi, rekord, dan analisis di SPSS menurut pemahaman saya. Tugas ini diberikan untuk menjadi nilai UAS ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Pak Ikadek Wartana MPH. Langsung saja kita ke pembahasan sebagai berikut. Jadi karena NIM akhir saya ganjil, karena itu saya mendapatkan nomor 2. Dan soalnya rubahlah data pendidikan menjadi kategori rendah, yaitu SD SMP, menengah SMA, dan tinggi S1. Kemudian mengkategorikan data kepuasan pasien menjadi kategori, yaitu kurang puas di bawah 75 dan puas di atas 75. Mari kita simak berikut langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama, kita membuka file new atau file data baru. Kemudian langsung masuk ke variabel view untuk mengisi variabel yang akan dikategorikan. Nah, selanjutnya kita mengisi variabel view. Jadi karakteristiknya itu ada name, yaitu nama variabel. Jadi karena soalnya untuk membedakan data pendidikan, maka name-nya kita tulis data pendidikan. Tetapi nama variabel di SPSS tidak bisa pakai spasi karena SPSS menganggap spasi sebagai pemisah atau karakter khusus yang tidak diizinkan. Dan nantinya kata yang terpisah itu SPSS akan mengidentifikasi dengan variabel yang berbeda sehingga perlu diganti dengan underscore atau langsung disambung. Selanjutnya ke type, yaitu jenis data menggunakan string, karena string itu untuk jenis data yaitu seperti teks. Nah, pendidikan kan dia SMA, SD, S1, SMP, jadi dia perlu menggunakan string, yaitu untuk menggabungkan variabel. Selanjutnya width, yaitu lebar data. Jadi di variabel view dia ada kolom-kolomnya, jadi width lah yang mengatur berapa lebar ukuran per kolom dari variabel view. Selanjutnya ada desimal. Desimal itu jumlah angka pecahan, karena data pendidikan bukan angka sehingga tidak menggunakan pecahan, makanya desimalnya diubah jadi 0. Dan selanjutnya ada label. Label itu adalah keterangan variabel. Jadi di name-nya kan tidak bisa spasi, makanya dibuatkan label untuk informasi lebih lanjut. Karena data yang akan diuji yaitu data pendidikan, makanya di informasi lebih lanjutnya yaitu label saya tulis data pendidikan pasien dan bisa menggunakan spasi. Selanjutnya ada values, yaitu kode kategori dan artinya. Karena ini hanya data mentah, data pendidikannya, jadi saya belum menggunakan. Saya menggunakannya nanti ke variabel kedua, dan itu variabel keduanya otomatis menggunakan menu transform nantinya. Selanjutnya missing itu tidak digunakan karena ini bukan untuk mencari data hilang atau menggunakan data hilang. Selanjutnya ada columns. Kolomnya itu lebar tampilan seperti width, yaitu lebar data, tetapi data pada data view yang mengaturnya itu columns. Selanjutnya ada alik, yaitu posisi tampilan untuk merapikan posisi pada variabel atau data view. Selanjutnya ada measure. Measure ini adalah skala data yang akan digunakan. Karena pendidikan adalah teks, jadi menggunakan nominal.
Selanjutnya ada role, yaitu menggunakan input sebagai penanda bahwa suatu variabel berfungsi sebagai variabel bebas yang memberi pengaruh atau menjadi faktor penjelas terhadap variabel lain. Langkah selanjutnya kita ke data view. Nah, karena tadi Excel dan soalnya sudah saya tampilkan, jadi saya hanya salin, kemudian saya pindahkan ke data view SPSS. Nah, total datanya itu ada 80. Karena ingin memastikan apakah data tersebut memang betul 80 dan sesuai dengan data pendidikan, jadi saya ke analyze, kemudian ke deskripsi statistik, kemudian pilih frequency. Nah, langsung muncul pada tabel di gambar berikut. Sebelumnya data pendidikan ada di kolom sebelah. Karena ingin diuji, jadi kita pindahkan, kemudian pencet OK. Nah, hasilnya sesuai ya, bahwa datanya ada 80. Kemudian hanya satu variabel yang diuji. Nah, kita lanjut ke pembahasan sebelumnya. Untuk membuat variabel baru dan sebagai variabel yang dikategorikan, kita ke transform, kemudian pilih record into different variable. Nah, untuk membuat variabel baru yang akan dikategorikan, kita harus mengubah name-nya dan labelnya. Di situ saya menulis pendidikan kategori dan labelnya itu kategori pendidikan. Kemudian pencet change. Selanjutnya pergi ke all and new values untuk membedakan kategori. Seperti yang tadi, yang rendah itu SD SMP. Karena data sebelumnya itu SD, jadi variabel baru ini dia tulis 1. Dan selanjutnya begitu juga, bahwa values yang sebelumnya yang old ditulis SMP dan new values-nya yang baru itu tulis 2, dan kemudian pencet add dan seterusnya. Kemudian pencet continue dan kembali pencet OK. Kalau berhasil, ada keterangan seperti di gambar berikut ini, yaitu bahwa variabel yang kita buat baru telah berhasil. Dia akan otomatis muncul di variabel view. Nah, karena soal sebelumnya membahas tentang kategori, jadi kita ke values pada variable view dan kita bedakan bahwa 1 tadi kan dia rendah, dan informasi lebih lanjutnya dia SD SMP, dan 2 itu dia menengah yaitu SMA dan seterusnya. Nah, karena variabel barunya sudah selesai, jadi kita ke deskripsi statistik dan pilih juga frekuensinya, dan variabel yang pertama itu dipindahkan ke kotak sebelumnya, dan variabel yang baru kita pindahkan untuk diuji agar siap dianalisis. Kemudian pencet OK. Berikut hasilnya. Ternyata dalam data view dari soal Excel-nya itu ada 1 yang tidak termaksud dalam tinggi, menengah, dan rendah yang data yang ingin kita cari. Selanjutnya kita ke data kepuasan pasien. Nah, dan type yang digunakan itu adalah numerik seperti variabel sebelumnya, yaitu yang dikategorikan. Yang membedakannya yaitu ada di measure menggunakan scale karena berupa angka sesuai dengan soal berikut. Selanjutnya kita ke deskripsi statistik dan menggunakan frekuensi lagi. Caranya sama seperti sebelumnya. Pindahkan data kepuasan ke variabel S yang akan diuji. Jadi hasil uji frekuensi menunjukkan jumlah responden 80 orang tanpa data hilang. Nilai kepuasan pasien paling banyak berada pada skor 80.
yaitu 41,3% dengan rentan nilai 60-100, dan data masih berupa data mentah dan layak dilakukan ke tahap pengkategorian dan analisis. Nah, selanjutnya kita membuat variabel baru untuk dikategorikan dari hasil data kepuasan. Nah, caranya itu sama. Untuk data yang ingin dikategorikan, dia dipindahkan ke kolom yang akan diuji, kemudian ubah nama dan labelnya seperti langkah sebelumnya. Yang membedakan adalah di sini menggunakan range, yaitu 78 sampai 100 itu untuk puas dan values-nya 2, dan kurang puas itu 1. Jadi range-nya itu 60 sampai 75. Nah, seperti sebelumnya, dia langsung muncul seperti gambar berikut ya. Karena variabel yang dikategorikan telah muncul secara otomatis, maka kita lanjut seperti langkah sebelumnya, yaitu di bagian values kita kategorikan seperti langkah sebelumnya. Jadi yang diminta dari soal itu kan kurang puas dan puas. Jadi maka kita tulis yang satu itu kurang puas dan yang kedua itu puas. Caranya tetap sama agar mendapatkan hasil yang ingin dikategorikan. Nah, seperti yang sudah saya katakan, jika ingin diuji maka dipindahkan ke tabel variables. Jadi hasil pengkategorian data kepuasan menunjukkan dari 80 responden sebanyak 64 responden yaitu 80% termaksud kategori puas, sedangkan 16 responden yaitu 20% termaksud kurang puas. Tidak terdapat data hilang. Jadi menurut kesimpulan saya, data pendidikan pasien dan data kepuasan pasien telah melalui tahap pengecekan data mentah, uji deskriptif, dan proses rekord menjadi data kategori. Tidak ditemukan data hilang, sehingga seluruh data layak dianalisis. Hasil pengkategorian menunjukkan mayoritas responden berada pada tingkat pendidikan tertentu, dan sebagian besar pasien berada pada kategori puas. Ya, semoga membantu, dan sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.